being a very Sweet pumpkin. Things have been bad between us. and I'm sorry. I No know. one surprises I'm gonna fix everything. thing. I love You with all of my heart, you till death. do us part. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas sebuah film thriller terbaru dari Megan Fox yang mengisahkan hari jadi paling menyeramkan dalam hidupnya. Kedua apa yang kira-kira didapat Megan? Langsung saja kita bahas. Ini dia alur cerita Till Death 2021. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan Emma Webster, yang sedang galau bersama selingkuhannya Tom. Emma tidak ingin menyakiti Tom. Dia bilang, Tom terlalu baik untuknya. Tom berharap ini bukan terakhir kalinya dia bertemu Emma. Dengan sedih, Emma pun pulang dengan mengatakan ini hari jadi dia dengan suaminya. Dan pagi itu, setelah mendapat bunga ucapan hari jadi di kantor suaminya, dia masuk ke ruang kerja. Di dekat meja, dia melihat berkas polisi yang terdapat foto dirinya dengan wajah penuh luka karena kekerasan yang dilakukan perampok 11 tahun yang lalu. Dan perampok itu bernama Bobby Ray. Saat suaminya datang yaitu Mark Webster, yang juga seorang jaksa, Emma berusaha menyembunyikan foto itu. Namun suaminya melihat dan bilang kalau ini hanya memicu kecemasan Emma saja. Emma minta maaf karena sudah melihat berkas itu. Namun dia tetap berpikir, untuk apa Mark meletakkan berkas 11 tahun itu di meja? Mark bilang, dia sangat rindu Emma yang dulu saat gadis. Ketika menuju ke apartemen, tak sengaja Tom juga masuk ke lift yang sama dengan mereka. Mark adalah atasan Tom. Mark memperkenalkan Tom dengan Emma. Namun Emma bilang, dia sudah kenal Tom saat Natal tahun lalu. Tom mengiyakan hal itu. Itu terjadi saat Emma melelang fotonya untuk kegiatan amal. Emma sedikit gugup, karena takut perselingkuhannya ketahuan dengan suaminya. Saat makan malam, Emma mendapat berlian di hari jadinya ke-11 tahun itu. Namun responnya biasa saja, tidak seperti dulu. Emma juga memberikan hadiah tiket perjalanan, namun Mark tidak ingin pergi. Dia pun memasangkan kalung berlian itu ke leher Emma. Dan setelah itu, mereka pun pulang. Sebelum sampai ke rumah, Mark bilang ada satu kejutan terakhir yang akan diberikannya. Dia menyuruh Emma memeriksa sakunya. Itu adalah kain penutup mata. Setelah Emma memakainya, Mark membawa Emma ke sebuah tempat. Setelah 1 jam perjalanan, mereka belum juga sampai. Emma mulai merasa tidak nyaman dengan penutup mata itu. Namun Mark tetap melarangnya untuk membuka. Emma semakin tidak tahan. Dia tidak peduli dan membukanya. Ternyata, Mark membawanya ke rumah danau. Itu terlihat aneh, karena saat ini sedang musim dingin. Mark bilang, mereka memiliki banyak kenangan indah di sini. Dia ingin menghidupkan lagi kenangan mereka. Setelah di dalam, Emma yang ditutup matanya lagi, membuka dan melihat sepotong kertas berisi pesan, "Aku mencintaimu dengan sepenuh hati, sampai maut memisahkan kita." Dia pun berjalan di ruangan yang penuh lilin itu, menuju ke kamar gelap tempat proses pencetakan foto. Terdapat banyak sekali foto-foto kenangan mereka di situ. Terdapat sepotong kertas lagi di dekat alat musik yang bertuliskan, "Mainkan Aku." Emma sangat senang dengan lagu kenangan mereka itu. Dia pun lanjut berjalan mengikuti taburan bunga yang menuju ke atas. Dan saat membuka pintu, Mark sudah menunggunya dengan segelas minuman. Dia bilang Emma terlihat makin cantik seiring bertambah usianya. Tak lupa, Mark juga menyadari hal-hal buruk yang terjadi di antara mereka selama ini. Dia minta maaf karena belum menjadi suami yang baik. Dan dia tahu, kejutan ini tak akan memperbaiki semua kesalahannya selama ini. Namun ini akan menjadi permulaan untuk memperbaiki baginya. Paginya saat terbangun, Emma yang merasa kedinginan bilang ke Mark kalau dia sedang lapar. Mark hanya bilang, "Apakah kau bermimpi indah?" Dan saat akan bangkit, Emma menyadari tangannya telah diborgol bersatu dengan tangan Mark. Emma kebingungan dan meminta tolong, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Dia berusaha menelpon bantuan, namun tak ada sinyal. Dia juga tidak bisa menembak borgol karena pelurunya sudah kosong. Dia terpaksa menyeret mayat Mark menuju ke kamar. Dan saat menghidupkan lampu, dia melihat gaun pengantinnya terdapat di situ. Saat dia menariknya, terdapat berangkas di baliknya.
Dia menarik Mark dengan gaun itu menuju ke bawah. Saat membuka pintu, dia melihat salju cukup tebal. Dia pun menyeret Mark menuju ke mobil mereka. Namun sayang, selang bahan bakarnya telah dipotong Mark. Saat memutar lagu, terdapat rekaman lagu pernikahan mereka yang ditambah suara rekaman Mark. Dia mengatakan dia terkesan Emma berhasil sejauh ini. Dia bilang Emma seharusnya berlutut di kakinya setelah semua yang dilakukan Mark selama ini. Karena sebelum Mark bertemu Emma dulu, Emma hanya fotografer gagal tanpa uang dan harapan. Mark bilang dia menyesal nggak bisa lihat ekspresi wajah Emma sekarang. Mark melakukan semua ini karena tidak bisa melihat Emma hidup bahagia dengan selingkuhannya. Dan terakhir, Mark mengucapkan selamat hari jadi. Nggak ada jalan, Emma membawa kembali mayat Mark ke dalam rumah. Saat dia membersihkan diri, dia mencoba melepaskan kalung berlian dari Mark, namun tak berhasil. Dia membawa Mark ke gudang bawah, namun tidak ada alat apapun yang bisa digunakan untuk memotong tangan Mark. Dia pun memaksa naik lagi ke atas. Emma kesal. Dia bilang Mark itu munafik. Emma sering mencuci bekas lipstik di kemeja Mark. Dia pun mencoba mengangkatnya lagi hingga berhasil ke atas. Dia masuk ke kamar gelap dan melihat foto-foto yang ternyata juga terdapat foto dirinya ketika bersama dengan Tom. Ini menjelaskan kalau Mark sudah tahu semuanya. Dia juga melihat foto ketika dia dianiaya perampok bernama Bobby. Dan foto Bobby Ray sendiri juga terdapat di situ. Saat menghidupkan lampu, lagi Emma menemukan sepotong kertas di dekat tape recorder yang bertuliskan "Mainkan Aku". Isinya suara rekaman saat Emma diserang perampok dan ditolong Mark sebagai jaksa saat itu. Dalam rekamannya, Mark yang baru kenal Emma bertanya sebagai jaksa kepadanya. Saat itu pukul 11.26 tanggal 2 Juli. Mark tahu Emma lemah, namun dia butuh keterangannya saat perampokan. Emma saat itu menceritakan, perampok itu keluar dari bayang-bayang dan dia merampas kamera di tangannya. Emma berlari dan saat itu, dia ditusuk dengan pisau. Dia berteriak minta tolong, namun Emma ingat, dia mengepal kunci dan meninju perampok itu. Hanya itu yang dia ingat. Namun saat itu Mark bilang, Emma sudah aman, dan Bobby juga sudah ditangkap. Tiba-tiba dia mendengar suara mobil yang datang. Seseorang langsung mengetuk pintu. Emma pun langsung membanting pintunya, dan membuat orang yang di luar yang ternyata Tom menjadi terluka di hidungnya. Emma tanya, kenapa Tom kemari? Tom bilang, dia mendapat pesan dari Emma. Emma sendiri tidak ada mengirimkannya pesan. Mengabaikan itu, Tom melihat darah di baju Emma. Emma bilang, yang mengirim pesan pasti adalah Mark. Dia pun membuka pintu dan memperlihatkan apa yang terjadi. Tom kaget melihat dan mendengar Mark bunuh diri. Emma menjelaskan semuanya. Tom tanya, apa ini karena kita? Emma bilang, ini karena Mark memang gila. Tom bilang, tadi malam kantornya diperiksa. Mereka menuntut Mark karena dia terbukti berkasus di kantor. Itu makanya Tom ke sini. Emma jadi sadar kalau semua yang dilakukan Mark ini karena karirnya yang jatuh. Namun Mark sepertinya ingin menyeret Emma juga jatuh ke bawah. Tom bilang polisi akan menyelidiki ini. Emma bilang dia akan jujur semuanya ke polisi. Namun Tom nggak mau diseret ke masalah ini. Dia masih mau mencari makan. Namun Emma merasa dia tidak bersalah kalau jujur. Ini semua dibuat sengaja oleh Mark. Jadi Emma pun menyuruh Tom memanggil polisi. Namun Tom ingat, HP-nya tertinggal di mobil. Saat akan keluar, mereka melihat ada mobil yang menuju ke arah mereka. Emma mengajaknya untuk berlari, namun Tom bilang itu tidak gampang, karena ada mayat Mark. Tom bilang dia ingin keluar dan menyelesaikannya. Emma melarangnya, namun Tom tetap keluar dan menyuruh Emma mengunci pintu. Seorang pria bernama Jimmy keluar dari mobil. Tom bertanya ada perlu apa, dan Jimmy menjelaskan kalau dia dipanggil Mark untuk memperbaiki pipa yang pecah. Jimmy bilang Mark sudah berjanji ketemu hari ini. Tom bilang tidak ada orang di sini. Dia akan mengganti biaya pekerjaan Jimmy dan menyuruhnya pergi. Namun karena kedinginan, Jimmy ingin masuk sebentar. Tom tidak mengizinkannya. Dia memberi tambahan kepada Jimmy, namun Jimmy mulai curiga. Kakaknya juga keluar dari mobil dan langsung mendekati Tom. Jesse, get back in your car. Ternyata kakaknya itu adalah Bobby Ray yang pernah merampok Emma. Dia telah membunuh Tom dan masuk mencari Mark. Emma bersembunyi ketakutan. Jimmy bilang, kenapa dia harus membunuh? Jimmy takut polisi tahu mereka, karena sidik jarinya Bobby masih tersimpan di file Mark. Dia ternyata ikut dengan Bobby karena janjinya Bobby hanya ingin mengikat mereka bukan membunuh. Bobby masih ingin mencari, namun Jimmy melarangnya untuk membunuh lagi. Bobby ke atas dan melihat noda darah di kasur. Dia pun melihat brankas yang ada. Emma sendiri telah menyeret Mark keluar menuju ke gudang.
Jimmy melihat noda darah seretan menuju ke gudang. Emma menemukan kampak dan segera memotong lengan Mark. Jimmy mencari keberadaan orang di dalam gudang, hingga dia menemukan mayat Mark di tempat itu. Dia berlari dan mengabarkan ke Bobby. Saat mereka lihat, Jimmy bilang mungkin Mark ditangkap serigala. Bobby bilang, pria inilah yang memperkerjakan mereka. Jimmy bilang ini kan pengacara yang membuatmu tertangkap. Bobby mengiyakan hal itu, dan dia tidak tahu kenapa Mark menyuruhnya datang. Bobby ingin mereka segera membuka brankas di rumah tersebut sebelum pergi. Namun saat itu, Bobby melihat cap telapak kaki berdarah yang ditinggalkan Emma di situ. Mereka pun mengabaikan itu dan mencoba membuka brankas. Emma menemukan bahan bakar untuk mobilnya. Dia segera membawanya ke mobil dan mengisinya. Saat itu, Bobby juga berada di sana. Untuk berjaga-jaga, Bobby membocorkan ban mobil. Emma yang takut ketahuan segera keluar dan melihat Jimmy sedang mengangkat mayat Mark. Dia pun segera bersembunyi. Bobby merasa ada yang berlari. Dia pun mengikutinya. Emma bersembunyi ke dalam, di mana Jimmy telah masuk membawa mayat Mark. Bobby juga datang. Saat dia mau membuka kamar yang dicurigainya tempat Emma bersembunyi, Emma dengan cepat membunyikan alarm mobilnya dari kunci dan membuat perhatian Bobby beralih ke mobil. Mereka dengan cepat menuju ke mobil namun tidak ada siapapun. Bobby bilang, dia salah membiarkan Emma masih hidup saat ini. 10 tahun dia ditangkap karenanya. Bobby bilang, mereka telah mengambil alih rumah tempat dia dibesarkan. Jadi dia harus membobol brankas dan mencari berlian yang ditawarkan Mark untuk membalas semuanya. Dia pun bilang ke Jimmy, alarm mobil itu berbunyi pasti dari kunci. Nah, pasti dia tadi mengalihkan perhatian kita agar menuju ke mobil. Itu menandakan dia ada di dalam. Mereka pun segera mencari Emma kembali. Jimmy menunggu di bawah sedangkan Bobby ke atas. Jimmy melihat ke ruang gelap yang terdapat foto Bobby, dan Bobby mencari ke kamar yang memang tempat Emma bersembunyi. Jimmy yang kaget segera menyusul dan melihat keadaan Bobby dari belakang. Emma yang mengambil kunci Bobby segera ke mobilnya. Emma sempat menghubungi panggilan darurat dan membuat mereka mendengar dan tahu lokasi Emma. Jimmy mengajak Bobby untuk segera pergi, namun Bobby mengancamnya harus tetap di situ sampai selesai. Dia suruh membuang mayat di dalam. Sedangkan Bobby bertanya kode brankas kepada Emma, dan Emma mengaku tidak tahu kodenya. Setelah membuat Emma pingsan, dia menyadarkannya dan memborgol tangannya ke mayat Mark. Dia menyiksa Emma karena nggak mau memberitahu kode brankas. Bobby pun mengancam memotong jari kakinya, namun Jimmy bertindak. Stop, Bobby! Jimmy mengancam akan menembak Bobby. Bobby meminta pistolnya, namun Jimmy menyuruhnya berdiri di dekat brankas dan menjatuhkan pisaunya. Jimmy berdiri dan bilang ke Emma, berikan kami berliannya, maka mereka akan pergi meninggalkan Emma. Emma bilang, dia akan memberikan kunci mobilnya, tapi dia minta dilepaskan dulu. Namun Jimmy meminta kode brankasnya dulu. Emma tidak mau memberi kalau dia masih terikat. Jimmy setuju, dia akan membuka borgolnya. Saat setelah dia membuka, Emma bilang kodenya 29 Juli 2011, yaitu hari jadinya. Bobby pun membuka dengan menggunakan sidik jari Mark. Saat dibuka, terdapat pesan di pisau daging yang berisi, berlian yang kamu cari terletak pada Emma. Emma bilang, berlian itu ada di kalungnya, dan itu tidak bisa terlepas dari lehernya. Jimmy mencoba mencari pembukanya, namun Mark membuat berlian itu memang untuk tidak bisa dibuka. Bobby sadar, sepertinya Mark menyuruhnya datang untuk mengambil berlian dengan cara memotong leher Emma dengan pisau daging itu. Jimmy tidak mengizinkannya. Dia berusaha membuka dengan pemotong. Jimmy terbunuh. Emma dengan cepat mengambil pisau dan melawan Bobby. Dengan cepat Emma memborgol Bobby dengan mayat Mark. Dia berlari dan Bobby tetap mengejar. Ketika Bobby terjatuh, Emma segera masuk ke mobil. Bobby pun terus mengejar. Emma pingsan. Bobby segera mendekat ke mobil. Dan saat dibuka, Emma sudah kabur. Dia mencoba menyeret diri untuk keluar, sedangkan Bobby terus mengejarnya dengan susah
karena ada mayat Mark. Di dalam air, Bobby tidak melepaskan Emma. Emma yang memegang pisau langsung menusuk ke matanya dan membuat cekikannya lepas. Bobby terbawa ke dalam dengan mayat Mark. Sedangkan Emma berusaha menghancurkan permukaan yang terlapisi es. Namun dinginnya air cukup melemahkannya. Emma berhasil keluar dan melepaskan cincin pernikahannya. Mobil polisi pun datang atas panggilan daruratnya tadi. Dan cerita berakhir di sini, guys. Nah, guys, itu tadi alur cerita Till Death 2021 selengkapnya. Cukup menarik bukan pembahasan kita kali ini? Jadi, jangan lupa subscribe-nya ya, biar aku makin semangat buat cerita-cerita lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.